Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Danur Rahmat Alfian dari tiga digit yang terakhir 048 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan akan membuat aplikasi gitu kan, create app dengan menggunakan CMake dan kita harus menggunakan itu. Lanjut dengan kita akan menginstalasi Google CMake, dan uji coba. Lanjut di akhir video nanti saya juga membuat aplikasi bebas menggunakan AI dan CMake, serta di akhir nanti juga akan kita lihat hasil outputnya atau uji coba begitu. Untuk pertama-tama untuk mengawali, jadi apa itu CMake ya teman-teman? Bagi teman-teman saya utarakan sih, jadi CMake itu ialah sistem generator atau alat yang membuat berkas build, baik itu berupa makefile, project visual, video code, ninja dan sebagainya. Dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist .txt, jadi ekstensinya txt text gitu ya teman-teman. Jadi juga perlu teman-teman ketahui, CMake ini bukan compiler gitu, tetapi membantu si compiler ini bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Jadi dia bukan compiler sekali lagi. Mungkin bisa dianalogikan CMake itu seperti arsitek gitu, serta kalau dari sisi compiler itu kan bukan bangunannya gitu. Sedangkan kalau Make ya pelaksana begitu teman-teman. Nah, lantas kenapa kita harus menggunakan CMake ini teman-teman gitu? Saya akan saya jelaskan sini beberapa manfaat yang impactnya besar gitu, impact utama kita menggunakan si CMake ini. Pertama, kita juga bisa portabilitas lintas platform. Kenapa demikian? Karena si bisa satu CMake ini dapat digunakan di beberapa OS gitu, misal di Windows, Linux dan macOS. Kedua, si CMake ini juga manajemen basic yang modern. Jadi dia bisa mengelola banyak file, eksternal dan konfigurasi compiler gitu. Kemudian si CMake ini telah terintegrasi dengan IDE gitu. Jadi dia sudah didukung dengan Visual Studio, Lion, VS Code, Editor dan editor-editor lainnya gitu. Lanjut, di CMake ini juga bermanfaat untuk menjalankan build gitu. Jadi CMake ini menghindari penulisan manual yang salah dan dipelihara gitu. Nah, sekarang masuk tentang bagaimana kita membuat dan menginstal si CMake itu sendiri. Teman-teman bisa login ke link tertera di sini, bisa mengikuti ada di sini download. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah di sini ya. Kemudian klik pada bagian CMake download. Karena berhubung di sini device dan OS yang dipakai itu munculnya untuk ini, cocoknya ini gitu. Terus di bagian sini, karena berhubung saya sudah menginstal dan download si CMake ini sendiri, jadi untuk proses ini saya skip gitu teman-teman, tapi teman-teman bisa lanjutkan saja, kemudian bisa diselesaikan gitu untuk progresnya gitu, jangan di cancel seperti saya gitu. Nah, setelah ini terinstall, apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa buka MSys ya, MSys 2 ya teman-teman ya. Nah, kemudian bisa mengetikkan, mengikuti ya teman-teman ya. Di sini ada S. Jadi hal ini untuk apa? Ini tuh untuk secara tidak langsung menginstal compiler ya teman-teman yang telah kita download barusan begitu. Yes.
RCT 86 underscore 24 Jen seperti ini ya teman-teman. Batman Sifas W karena ini gue masih Windows ya teman. Lihat di CLT untuk OS ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri. 86 Nah, kemudian bisa teman-teman enter di sini. Nah, karena yes, karena saya sudah melakukan tahap ini sebelumnya, maka dia mengalami warning sedikit teman-teman. Tapi perlu teman-teman tahu di sini terdapat jika server dulu is update berarti sudah terbarui gitu, sudah terbarui. Jadi secara tidak langsung ini sudah dilakukan. Kemudian setelah kita menginstal file di S2, kita pindah di S2 itu teman-temannya. RCT. Biasanya kalau kita mention sesuatu di dalam 8 kita jelasin Python, kita tiba-tiba mention tipe data, pada itu bakal nanya. Oh berarti iya guys, gitu loh. Jadi tidak nyata. Gampang ya. Kalau misalnya udah yang kalau salah kita ganti sini untuk si Mac-nya teman-teman ya. Si Mac-nya itu sendiri. Baik. Tidak kemudian di sini bisa teman-teman enter gitu ya. Nah, karena ini sudah dilakukan maka kita bisa skip bagian ini teman-teman, karena saya sudah melakukan step-step ini. Jadi bisa langsung kita lanjut ke bagian menambahkan extension di VS Code-nya teman-teman. VS Code-nya. Waduh, ya borderannya kali ini. Biar borderannya aja. Biar borderannya kali ya. Biar borderannya ya. Windows itu nih formatnya saya. Gimana? Gini-gini coba kemudian bisa kita buka teman-teman ya, file yang kita buat tadi di bagian Raditya version VS Code, coba VS Code kita select foldernya. Nah, sebelum masuk ke pembuatan aplikasinya bisa kita tambahkan dulu ya teman-teman extensionnya di sini. Extensionnya untuk di Max-nya atau sisi Max-nya begitu. Nah, di sini sudah saya install ya sebelum dulu.
si Simex toolnya ini. Jadi nanti apabila teman-teman belum bisa install sini, kemudian menunggu itu selesai, dan setelahnya kita bisa ke alur build si Simex itu. Jadi setelah ini telah terinstall, bisa kita pindah ke bagian ini teman-teman. Kita bisa buka di bagian help, kemudian show all command. Kita buka show all command, kemudian bisa teman-teman ketikkan Simex quick start. Simex quick start. Di sini quick start. Nah, bisa teman-teman ketikkan, coba di sini karena makanya bebas ya teman-teman. Kemudian ini bisa pilih plus di sini untuk executable, dan bisa teman-teman centang untuk kedua opsionalnya ini. Bisa teman-teman enter di bagian new present, bisa teman-teman enter langsung melewati bagian ini. Dan untuk background lalu kita pilih bagian atas sendiri, create from compiler. Lanjut kita memilih ECRT 64 ya. Sekian CRT 64. CRT 64. Saya pilih yang ini. 64. Kemudian bisa teman-teman enter untuk confirm inputan kita. Nah, kemudian setelah itu bisa kita lanjutkan dengan mengklik build-nya ya, klik build. Sudah komplit ya teman-teman. Setelah selesai lanjut ke play ya teman-teman. Lalu front coba-coba, berarti sudah cukup ya teman. Simex list txt ya. Coba maksudnya gitu. Juga filenya di Explorer, di directornya ketikkan seperti itu. Letter ini mulai ngeprompt langsung baik di kita ngeprompt kita pas ngeprompt kok kamu motornya itu kamu ada pusing jadi. Setelah kita build Simex-nya, kemudian sudah kita play juga tadi, bisa kita lanjut untuk membuat aplikasinya dengan asistennya yang di editor ini. Bisa teman-teman tambahkan di sini untuk new file saja. main.cpp coba-coba .cpp
Kira perlu gaya nyarna ya, gaya nyarna. Tapi ora apa-apa sih. Ngomongnya tak bikin. Jadi bisa langsung. Kemudian kita tunggu dulu di sini. Kemudian sini bisa teman-teman enter saja ya. Kita tunggu sebentar ya teman. Aku tuh mau tergantung aja kira kira ini. Jadi sih. Itu ada boleh folder daripada kalkulator .exe-nya itu bisa kita masukkan sini. Nah, di sini dari hasil prompting kita tadi ya teman-teman. Jadi ya kalkulator ini kita coba dulu apakah dia berfungsi sesuai peruntukannya itu teman-teman. 12 bisa untuk kalinya 9 kali 7. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kemudian dibagi tambah 12. Iya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hasil prompting pembuatan kalkulator kita jadi file exe seperti ini gitu teman-teman. Mungkin itu dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.